Wa'ilal hadirin wal hadirat al-syabab wal fatayat uhaykum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sebuah kenikmatan yang besar dari Allah bagi saya pribadi bersama istri dan keluarga. Terlebih pada malam hari ini mendapatkan takdir yang luar biasa besar. Belum pernah saya bermimpi ceramah di tiban kampung ini, tapi Allah ternyata takdirkan saya sampai di sini. Maka hanya syukur saya kepada Allah, puja dan puji saya kepadanya yang telah menakdirkan dan mengkehendaki saya hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga kehadiran saya di sini menambah berkah dari kesejahteraan warga kampung, khususnya tiban kampung ini dan umumnya sekitarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dialah Allah Tuhan semesta alam yang tidak sekutu baginya, yang menggenggam jiwa alam semesta. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dalam makom yang mulia, fi ahsani taqwim. Maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah ciptakan sistem hidup yang terbaik. Satu-satunya sistem hidup yang bisa menopang manusia sebagai makhluk Allah yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Betul? Di dalam Islam. Seperti fitrahnya ikan hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Aman, damai, sejahtera. Betul? Pernah bertanya sama ikan? Jadi demikianlah fitrahnya manusia di dunia ini hidup, yaitu di dalam Islam, seperti ikan yang hidup di dalam air tadi, aman, damai, harmonis, tentram dan sejahtera. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu ibarat ikan yang berada di luar air. Ada ikan bisa hidup di luar air? Bagaimana nasibnya Bu ikan kalau berada di luar air, Bu? Seperti, ya nggak jauh beda, seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan, begitu ya? Begitulah jika manusia hidup di luar Islam. Maka apapun yang diraih oleh manusia di dunia ini, kecanggihan teknologi, negara yang megapolitan, luar biasa canggihnya, ditopang dengan ilmuwan-ilmuwan yang cerdas-cerdas, ya, dana yang berlimpah ruah, kekayaan yang luar biasa. Namun bila tanpa iman dan Islam, itu ibarat sebuah gunung es yang tinggi menjulang ke langit, namun hancur, cair, roboh karena panas terik sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang akan tetap bertahan di dunia ini, betapapun dahsyat fitnah akhir zaman. Betul? Yakin? Yang jawab sedikit nih, berarti yang yakin sedikit. Salawat dan salam semoga sudah selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang hadirnya ke alam semesta ini, terutama ke dunia ini, membawa banyak sederet keutamaan. Sebab cintanya Allah kepada Rasulullah, Allah ciptakan langit dan bumi. Sebab cintanya Allah kepada beliau, Allah berikan kita kehidupan. Sebab cintanya Allah kepada Rasulullah SAW, Allah rahmati kita semua. Terlebih dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beruntunglah kita menjadi umat beliau. Bapak Ibu bangga menjadi umat Rasulullah SAW? Apa yang membuat kita bangga menjadi umat beliau? Banyak Bapak Ibu, teramat banyak alasan yang tidak bisa kita sebutkan. Setidaknya yang pertama, Allah berikan banyak keutamaan kepada kita sebagai umat beliau. Pahala amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat apapun yang kita lakukan. Hatta membaca Quran sekalipun itu akan mendapatkan pahala luar biasa, dan pahalanya dihitung per huruf bukan per ayat. Satu huruf kita membaca Quran satu kebaikan, dikali 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, lakinna alif harfun lam harfun wa mimun harfun. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Dan kebaikan ini bukan hanya sebatas konsep. Ada orang sembuh dari kanker payudara karena membaca Quran, bukan hanya 1-2. Kemudian
Sholat kita walaupun sehari semalam cuma 5 kali, tapi dicatatnya 50 kali. Ketika Allah pertama kali mewajibkan salat ini, Allah berfirman pada Rasulullah, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu syai'an fil lauhil mahfuz lam ughayyiru abadan." Hai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu urusan, satu ketetapan di lauhul mahfuz, aku tidak akan pernah merubahnya. Innalaka fil khamsati khamsin, bagimu dari 5 waktu salat 50 kali dicatatnya. Alhamdulillah. Jamaah. Oi jamaah. Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak dengar itu ya. Kemudian apalagi yang membuat kita bangga menjadi umat beliau? Rasulullah SAW menyebutkan, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah, nggak ada siksa di akhirat. Asik, saya mau senang-senang guys. Salah. Ya, sedang tidak Bapak Ibu di akhirat nanti kita tidak disiksa? Ya, yang senang sedikit ini. Kebanyakan tidak senang, pengen disiksa di akhirat. Ya. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya, tapi siksaan umatku Allah segerakan di dunia. Jadi di akhirat tidak disiksa, disiksanya di dunia. Nah ini kau tahu, umat yang lain di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Kita cuma di dunia saja, di akhirat tinggal menikmati pahala amal ibadah kita. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Lalu bagaimana siksa itu kami alami di dunia ini ya Rasulullah? Satu, bil fitani, dengan fitnah dan huru-hara. Hari ini kita sedang membahas tentang fitnah akhir zaman. Saya agak bingung nih kalau judulnya fitnah akhir zaman. Biasanya memang sikap yang dominan muncul itu rasa takut Bapak Ibu. Ketika saya membaca hadis-hadisnya pun, kitab-kitabnya, takut yang dalam perasaan saya. Rupanya panitia bersepakat dan sudah paham dibahasnya fitnah akhir zaman ini supaya Ustadz tidak takut sendirian, supaya takutnya bareng-bareng berjamaah. Kita takut bareng-bareng ya. Ya, saya nggak mau takut sendirian, kita takut berjamaah. Hari ini kita berada pada fitnah yang terburuk dari sekian banyak fitnah yang menimpa umat manusia di akhir zaman. Ya. Manakala fitnah ini menimpa kita hingga kita meninggal dunia, tapi kita tidak kehilangan iman dan Islam kita, maka itulah yang menggugurkan semua dosa-dosa kita. Di akhirat kita tinggal menikmati pahala amal ibadah kita. Maka istiqomah Bapak Ibu sekalian, tahun depan fitnah kita akan lebih berat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tidak datang satu tahun la ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'du asyarran minhu. Tidak akan datang satu zaman, satu masa, satu tahun melainkan sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Jadi fitnah di tahun depan lebih buruk. Ada yang lebih dahsyat dari fitnah COVID-19. Mungkin COVID-21. COVID-21 atau 20. Kenapa saya sebut 21? Karena ada sekelompok manusia yang sedang merencanakan. Mereka ingin meriset peradaban kita. 2021 peradaban dunia ini baru lagi. Mereka lah yang menciptakan COVID-19 pandemi. Mereka membuat sebuah rencana yang kemudian mereka sebut dengan judul The Great Reset 2021, meriset peradaban 2021. Yang kedua, bagaimana Allah mensegerakan azab kita di dunia dan di akhirat hingga kita tidak disiksa. Bil zalazil, dengan gempa, maksudnya dengan bencana. Apapun bencana yang menimpa kita, itu sebetulnya merupakan cara Allah menyayangi kita, menyegerakan keburukan kita agar di akhirat kita tinggal menikmati kebaikan dan kebaikan. Dan yang ketiga, wabil qatsi, dengan pembantaian. Bagaimana sakitnya kita menyaksikan saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina, di Suriah, di Rohingya, ya di Uighur. Ya, kemudian di mana lagi Bapak Ibu sekalian? Di Irak, di Yaman. Ya, semua saya simpan data-data pembantaian itu ada di laptop saya Bapak Ibu. Sakit memang ketika mereka dibantai, tapi itulah kesakitan terakhir. Di akhirat mereka akan senang selamanya. Innakum tamatta'u fi tan'amuna abadan fa ta'ibuna abadan. Kalian akan senang selamanya dan tidak akan pernah susah sedikit pun. Nah itu kabar gembira dari Rasulullah. Jadi ada 3 cara Allah mensegerakan azab bagi umat di akhir zaman ini di dunia sehingga di akhirat tidak disiksa. Satu dengan
fitnah dengan huru hara, kedua dengan bencana alam, ketiga dengan fitnah. Dan yang lebih membuat kita berbahagia dan berbangga diri menjadi umat Nabi Muhammad, keutamaan yang terakhir, Allah jadikan surga penghuninya paling banyak umat Nabi Muhammad SAW. Hafal nama-nama surga? Mau masuk surga tapi gak hafal surga, nanti tersesat di padang mahsyar. Bu, di padang mahsyar gak ada Gojek, gak ada Grab, gak ada Google Map. Gak hafal nama-nama surga, gak ada taksi, gak hafal nama-nama surga, nanti tersesat ke neraka. Jadi gimana? Hafal nama-nama surga? Coba yang pertama surga. Di mana-mana ini jawabnya Firdaus nomor 1. Nomor 2 di bawah Firdaus. Tuh kan? Ini hafal surga apa neraka? Neraka nggak usah dihafalin, kita nggak berminat memasukinya ya. Yang pertama surga Firdaus, di bawah Firdaus surga Aden, di bawah Aden Jannatul Naim, di bawah Naim Jannatul Ma'wa, di bawah Ma'wa ada Darussalam, di bawah Darussalam ada Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. Hafal? Belum juga, Masya Allah. Alhamdulillah nih belum wafat, padahal belum hafal surga. Kebayang kalau wafat belum hafal surga, jangan-jangan hafalnya neraka. Oke, diulang lagi. 1 di bawah Firdaus, Aden di bawah Aden, Naim di bawah Naim, Ma'wa di bawah Ma'wa, Darussalam di bawah Darussalam, Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur ada Al-Hijrah. Amin. Wah, dari mana kita mulai surga kalau bukan tempat kita sholat menyembah Allah? Betul? Ada jaminan surga kalau kita pergi ke mall? Yang ada di mall gak ada protokol kesehatan, adanya di masjid. Betul? Ada jaminan surga kalau kita pergi ke pasar? Nggak ada. Yang ada adalah tanpa masker, adanya masker di masjid. Padahal kalau lagi sholat gak boleh kita menutup wajah kita, cadar pun harus dibuka. Di pasar, di mall nggak pakai cadar, tapi ke masjid nggak pakai masker. Ke masjid pakai masker, bukan terbalik. Padahal masjid tempat yang paling bersih dan tempat datangnya orang-orang yang membersihkan diri, betul? Jadi gimana? Tetap ya kita buktikan, ini peluang bagi kita. COVID-19 ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan orang Islam itu insya Allah sehat-sehat selama mengikuti Quran dan Sunnah. Betulkah kita berada di akhir zaman, Bapak Ibu? Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak. Betapa tidak Rasulullah SAW menyatakan, "Bu'istu ana wasakahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah ini. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW mengatakan begini, "Bu'istu ana wasakahatain." Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti ini. Rasulullah seperti ini. Ini isyarat. Bisa isyarat kemenangan, bisa isyarat keberhasilan, begitu ya? Ini Rasulullah SAW. Lah kita hari ini mau bilang apa? Baina wa baina sa'ah, antara kita dengan kiamat. Saya lipat jari tengah saya. Kalau ini waspada. Kemarin ini hadis Rasulullah. Saya lipat jari tengah saya. Kita bukan lagi dekat dengan kiamat, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Apa Ustaz yang membuat Ustaz yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Ada banyak hadis yang disebutkan Rasulullah SAW. Bahkan tanda kiamat terjadi, tanda kiamat akan terjadi, semuanya sudah ada. Tinggal beberapa saja yang belum. Yang kita lihat adalah tanda besar yang belum terjadi dan penghubungnya, Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul diutus oleh Allah sebagai pembaharu mujaddid ketika Mekah, tanah suci Mekah atau Ka'bah dan Masjidil Haram sepi dari orang yang tawaf dan ibadah haji. Sudah terjadi belum? Sudah tuh kan? Bapak Ibu dan Allah dan Rasulullah tadi setidaknya ada beberapa kitab yang berbicara ini. Yang pertama, di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Manahib karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam karya tokoh yang sama Al-Bidayah wan Nihayah, atau di dalam kitab
Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahi wa Asratu Sa'ah, karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, seorang syair dari Syam. Atau di dalam kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia, karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, mereka menukilkan banyak hadis. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna min asratis sa'ah." Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi anturfa'al asrar wa tudwal ahyar. Orang-orang buruk akan muncul memimpin dunia, dan manusia terbaik disingkirkan pada mereka dalam pilihan umat. Sudah terjadi belum? Di negeri entah berantah, di negeri auto pilot, di negeri 62. Saya nggak nyebut Indonesia loh, nggak boleh, ada lidah. Bukan. Ya. Yang kedua, ala inna min asrati sa'ah an tuzhara al-qaul wa tuhzana al-amal. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi perkataan buruk muncul di mana-mana. Kita lihat di medsos, bahkan Nabi kita dilecehkan dengan kata-kata yang buruk. Betul. Waktu sedang amal, dan manusia menyia-nyiakan waktu, kesempatan untuk mengumpulkan pahala amal ibadah mereka, bukan mereka di akhirat. Mereka tertipu dengan dahsyatnya hidup dunia. Sudah terjadi belum? Sudah. Masih lama, masih berlangsung. Dan yang terakhir, ala inna min asrati sa'ah. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi antuzlal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Dibacanya masnah, dan tidak ada atau susahnya ditemukan orang yang bisa merubahnya. Para sahabat bertanya, "Apa masnah ya Rasulullah?" Apa masnah itu ya Rasulullah? Ma kutiba siwa kitab Allah, sesuatu yang ditulis lalu dibaca selain dari kitab Allah.